Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, supaya di dalam kita belajar firman Tuhan ini, kita mengerti apa isi hati Tuhan yang akan kita dengar dan kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu mengajak kita membuka Alkitab kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Jikalau sudah mendapatkannya, mari kita baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayatnya yang ke-37 hingga nanti sampai kita di ayatnya yang ke-49. Dengan judul perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 1, 2, 3. Mereka terkejut dan takut dan berkata, Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Tidaklah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Apakah aku dari hadapan? Tanganku tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya dan bilangnya dengan segera, kata dia kepada mereka, "Adakah padaku makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di hadapan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan bagi orang tentang perbuatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di dalam kami sampai kami menemukan dengan kuasa dari Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, dan dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudariku, hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita berbicara atau merenungkan tentang kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita untuk hidup kekal di surga. Dan saat ini kita belajar tentang Yesus memberikan bukti atau meyakinkan kita setiap orang-orang percaya bahwa Dia sungguh hidup. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tahu bahwa tujuan para murid memanggil tujuan Yesus memanggil setiap para murid adalah untuk menjadi saksi. Demikian juga Dia memanggil setiap kita adalah untuk menjadi saksi.
Kita tahu dan kita pahami secara betul dan secara benar ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana para murid Yesus ketika Tuhan Yesus belum menderita, disalibkan dan mati saat Yesus atau para murid saat itu mereka menaruh harapan yang sungguh kepada Yesus. Mereka memiliki pengharapan dan kenyamanan dan pemeliharaan 100% dari Yesus. Mereka tidak memikirkan apa-apa. Mereka selalu bersama dengan Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka tidak khawatir tentang apapun yang mereka alami ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika Yesus disalibkan, menderita dan mati saat itu, yang dilakukan oleh para tua-tua orang Yahudi dan para imam-imam kepala dan juga para tentara atau serdadu Romawi. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, kita tahu sebelum Yesus mati, ketika Yesus ditangkap pun para murid sudah koncar-kancir meninggalkan Yesus. Dari situ para murid tidak lagi memiliki harapan. Bahkan ketika Yesus disalibkan mati di atas kayu salib, semua harapan tadi hilang seketika. Semua harapan para murid tadi sinar begitu saja. Karena Yesus tidak berdaya lagi. Tidak ada yang memberikan satu harapan kepada mereka. Karena pemikiran para murid, harapan para murid, Mesias yang mereka percaya selama ini adalah Mesias yang sama seperti yang memerintah di dalam dunia ini. Seperti anggapan mereka tentang tentara Romawi saat itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, sehingga ketika para murid ini ada di dalam kehilangan harapan, ada di dalam keputusasaan, ada di dalam ketidakberdayaan karena keterpisahan dengan orang yang mereka andalkan selama ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu itu atau pada hari yang pertama itu, ketika para perempuan yang mengunjungi kuburan Yesus dan di sana mereka menemukan bahwa bukti bahwa Yesus telah bangkit. Di situ para perempuan saat itu menemukan kubur kosong. Di sana juga para perempuan bertemu dengan dua malaikat Tuhan yang menyatakan, mengapa engkau mencari Dia yang telah hidup. Sehingga dengan kabar itu para perempuan kembali kepada basket atau tempat di mana para murid berada saat itu, menyampaikan kabar, cerita bahwa Yesus sudah hidup. Kami melihat kubur kosong dan ada dua malaikat Tuhan yang menyatakan Yesus telah hidup. Tetapi saat itu kita melihat karena para murid telah ada di dalam kekecewaan, ada di dalam keputusasaan. Mereka tidak segampang itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh para perempuan saat itu. Mereka tidak mudah percaya dengan omongan yang disampaikan oleh para perempuan itu. Para murid menganggap bahwa omongan itu adalah omongan kosong. Karena mereka selama ini sudah menaruh harapan, tetapi akhirnya pun Yesus yang mereka andalkan. Dan hal itu juga membuat mereka tidak begitu percaya, Bapak Ibu, karena mereka selama ini belum melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh disiksa, dipukul, bahkan sampai babak belur bisa hidup kembali. Sekalipun mereka pernah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa Yesus telah membangkitkan orang mati yang ada di kubur, yaitu Lazarus saat itu. Tapi berbeda cerita.
Kalau Lazarus adalah mati dengan penyakitnya, tetapi Yesus mati karena disiksa dan disalibkan. Tidak pernah ada cerita yang mereka lihat hidup kembali. Sekalipun Yesus berulang-ulang kali menyatakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi semua itu karena para murid ada di dalam kota-kota, intimidasi dari para tua-tua imam Yahudi. Mereka lupa semuanya. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada kabar dari para perempuan dan juga kepada Maria Magdalena yang Yesus nyatakan dirinya, dan juga dikatakan kepada Petrus dengan seorang diri, juga Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang murid di jalan di Emmaus. Dan dikatakan bahwa semua itu sekalipun mereka sudah mendengarkan berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang bahwa Yesus sungguh hidup, para murid hidup di dalam keraguan-raguan, hidup di dalam ketidakpercayaan semuanya. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, kalau kita juga membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat 15, ketika Yesus telah bangkit, para serdadu atau penjaga kubur saat itu juga menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Kubur kosong, pintu kubur Yesus, bangku yang menutup kubur Yesus telah digulingkan. Dan serdadu-serdadu saat itu kembali melaporkan kepada tua-tua dan imam-imam Yahudi bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi para imam-imam Yahudi, para tua-tua Yahudi memaksakan para serdadu ini untuk menyampaikan kabar bohong, menyuap para serdadu ini. Mereka menyatakan, jangan kabarkan tentang kabar bahwa Yesus telah hidup, tapi katakan bahwa Yesus telah dicuri oleh para muridnya pada saat kami sedang tidur. Dan berita kebohongan itu diterima oleh serdadu-serdadu ini, dan mereka menyampaikan hal itu kepada semua orang atau di sekitar daerah di mana mereka berada. Sehingga kabar tentang bahwa Yesus telah hidup dan juga Yesus dikatakan telah dicuri oleh para murid, kabar kebangkitan Yesus saat itu menjadi suatu berita dan kontroversi saat itu. Sehingga para murid ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mereka dalam keraguan. Karena di sisi lain dikabarkan oleh para murid yang lainnya yang telah berjumpa dengan Yesus, Yesus telah bangkit. Tetapi di sisi lain juga kabar dari serdadu penjaga kubur memberitakan bahwa Yesus telah dicuri oleh para murid, bukan hidup. Sehingga para murid berada di dalam kondisi yang ragu, tidak percaya dengan Tuhan. Sehingga dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-36, ketika mereka sedang berkumpul, mereka sedang bercakap-cakap, membahas tentang hal yang terjadi, apa yang telah dilihat oleh Maria Magdalena, apa yang telah dilihat oleh perempuan-perempuan saat itu, apa yang dilihat oleh 2 orang murid, dan juga yang dilihat oleh Petrus. Mereka bercakap-cakap membahas apakah cukup bukti untuk meyakinkan diri kita, untuk meyakinkan orang lain bahwa Yesus sungguh hidup. Dikatakan di dalam ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, hal-hal itu adalah mengenai hal yang terjadi pada minggu atau pada hari pertama tentang kabar tentang kebangkitan Yesus. Mereka membicarakan, mereka membahas, cukup gak untuk kita yakin bahwa Yesus hidup dengan penglihatan Maria, dengan perjumpaan 2 murid yang berjalan jalan di Emmaus, dengan perjumpaan Petrus secara pribadi, dengan juga perjumpaan para
perempuan yang melihat kubur kosong saja. Mereka dalam kebingungan, mereka di dalam ketakutan juga. Sehingga di dalam kebingungan itu, di dalam keraguan-keraguan itu, di dalam ketidakpercayaan para murid, Yesus datang untuk meyakinkan mereka. Yesus datang secara tiba-tiba. Dikatakan semua pintu tertutup, Bapak Ibu. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-36 bagian B, dikatakan bahwa Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Di tengah-tengah kekacauan hidup para murid, di tengah-tengah kekurangan iman para murid, di tengah-tengah kegoyangan iman para murid, Yesus datang untuk meneguhkan, untuk meyakinkan mereka dengan iman kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah mereka di dalam ketidaktenangan, Yesus datang tiba-tiba memberikan mereka damai sejahtera bagi. Inilah salam yang diberikan oleh Yesus kepada para murid yang telah goncang imannya saat itu. Yesus datang memberikan damai dan ketenangan di dalam hidup. Sekalipun saat itu di dalam kehadiran Yesus, dia melihat bahwa para murid ini kurang yakin tentang dirinya, kurang beriman tentang apa yang dia sampaikan selama ini. Sekalipun para murid telah meninggalkan Yesus, telah berpisah kepada Yesus, tetapi Yesus datang memberikan damai bagi mereka, supaya mereka lebih teguh, lebih tenang di dalam menjalani kehidupan. Dikatakan Bapak Ibu bahwa ketika mereka melihat, ketika Yesus menyampaikan salam damai sejahtera bagimu, apa yang terjadi? Respon para murid dikatakan mereka terkejut dan takut. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu yang tidak memiliki tubuh. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah makhluk halus. Sehingga Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-38, Bapak Ibu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu?" Jadi di sini kita melihat bahwa ketika para murid didatangi oleh Yesus, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Yesus adalah tidak hidup. Mereka mengira adalah Yesus adalah makhluk halus. Oh, tapi Bapak Ibu, di tengah keraguan, di tengah kebimbangan, di tengah kehilangan akal para murid, di tengah kehilangan iman para murid, Yesus tidak membiarkan mereka terus berada di dalam kebimbangan. Yesus tidak membiarkan mereka di dalam ketidakimanan kepada Yesus. Yesus membuat mereka untuk diyakinkan, supaya mereka yakin bahwa Yesus sungguh hidup. Sehingga ketika mereka sudah yakin tentang Yesus adalah sudah hidup, mereka juga bisa meyakinkan orang lain. Mari kita melihat Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah hidup dan telah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak membiarkan para murid yang terus hidup di dalam kebimbangan, kehilangan harapan, kehilangan iman. Tapi Yesus mau menunjukkan suatu bukti bahwa dia sungguh hidup, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Bukti yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa di tengah-tengah kebingungan para murid, Yesus mau
meyakinkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Yang pertama, bukti kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-39, karena mereka di dalam keadaan takut dan penuh dengan keraguan-keraguan, Yesus berkata di dalam ayat 39, dikatakan di sana, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hatiku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Bapak Ibu, bukti yang pertama untuk meyakinkan para murid yang ada di dalam keraguan-keraguan, Yesus menunjukkan bekas luka, baik yang ada di tangannya, maupun yang ada di kakinya, maupun yang ada di lambungnya. Dikatakan, lihatlah, rabalah aku. Ini tujuannya supaya para murid ini yakin bahwa apa yang mereka lihat bukan hantu, bukan makhluk halus. Yang mereka lihat adalah pribadi Yesus yang sama ketika dia masih hidup sebelum dia mati. Dan dia juga di dalam tubuh yang sama ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia memiliki tubuh yang utuh, dan memang mungkin atau perbedaan tubuh memang adalah tubuh kemuliaan. Oh, tapi di sini kita melihat bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia bukan hantu, dia adalah benar-benar hidup. Ada bekas paku di tangan dan di kaki, ada di lambungnya. Itu bukti yang pertama yang diberikan oleh Yesus kepada para murid yang hidup di dalam keraguan, supaya para murid ini semakin yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh para murid yang lainnya. Di sini Yesus lebih meyakinkan mereka bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus yang hidup dan bangkit dari antara. Bukti yang kedua yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya untuk meyakinkan mereka, ketika Yesus menunjukkan tangan, kaki, dan bekas luka yang ada di tubuhnya, dikatakan para murid masih dalam keraguan, masih belum percaya, masih takut. Apa yang diminta oleh Yesus bagi mereka? Dia menanyakan, adakah makanan sama kalian? Dan para murid memberikan makanan kepada Yesus, yaitu sepotong ikan goreng. Dan Yesus memakan makanan itu di depan mata para murid, supaya para murid yakin bahwa Yesus ini benar-benar hidup, memiliki tubuh, dia bisa makan makanan. Ini bukti yang kedua. Bukti yang kedua yang diberikan oleh Yesus bagi para murid adalah Yesus makan makanan di depan mata mereka, supaya para murid ini tidak terus-menerus hidup di dalam ketakutan, supaya tidak hidup di dalam keraguan tentang Yesus, supaya iman mereka kembali pulih, kepercayaan mereka kembali tumbuh kepada Yesus. Yesus makan makanan, yaitu ikan goreng yang diberikan oleh para murid, supaya para murid ini tidak takut. Mereka sungguh melihat bahwa Yesus ini adalah bukan hantu seperti anggapan orang yang gentayangan kesini kesana, tapi justru membuat para muridnya semakin teguh, semakin kokoh keyakinannya bahwa Yesus sungguh hidup, dengan bukti yang bisa makan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh para murid. Bukti yang ketiga yang diberikan oleh Yesus kepada para murid untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sungguh hidup dan sungguh bangkit dari antara orang mati, yaitu dengan cara membuka pikiran para murid untuk mengenal firman Tuhan. Karena mereka masih belum yakin, karena mereka masih ragu bahwa Yesus itu sungguh hidup,
Disinilah Yesus bekerja di dalam diri pribadi lepas pribadi para murid. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-49, di sana kita melihat bahwa Yesus ketika dia habis makan makanan yang diberikan oleh para murid, dikatakan di dalam ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Di sini Yesus ketika para murid masih ragu tentang bukti-bukti bahwa dirinya adalah sungguh hidup, bukan makhluk halus, Yesus bekerja di dalam diri, di dalam pikiran lepas pribadi para murid saat itu, mengingatkan mereka tentang firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Yesus membawa mereka untuk mengingat, untuk merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Yesus mengajarkan mereka firman Tuhan kembali untuk meneguhkan keyakinan mereka, untuk meneguhkan iman mereka, untuk mengingat bahwa firman Tuhan telah berkata bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari berikutnya. Inilah yang diajarkan oleh Yesus, sehingga dikatakan Bapak Ibu ketika Yesus mengajarkan firman itu kembali kepada mereka, dikatakan para murid barulah terbuka pikirannya, barulah mereka yakin bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh. Pertanyaannya, mengapa sampai sebegitunya para murid lupa tentang firman Tuhan ini? Mengapa sampai para murid hilang akal, tidak lagi mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Yesus saat itu? Alasannya hanya satu, karena hidup di dalam ketakutan. Karena ketika Yesus mati, semua para murid dalam ketakutan, kehilangan harapan. Sehingga Bapak Ibu, mereka hilang semuanya. Mereka lupa semuanya. Karena mereka telah mengalami keguncangan, mengalami pencobaan di dalam hidup mereka. Sehingga semuanya itu, apapun yang selama ini sudah mereka pelajari, apapun yang mereka sudah renungkan selama ini, mereka lupa, mereka tidak ingat lagi. Tapi di sini Yesus mengembalikan semuanya itu, supaya para muridnya ini sungguh-sungguh yakin dan kembali menjadi saksi untuk meyakinkan orang-orang yang belum percaya tentang Yesus. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-45 Bapak Ibu, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Karena selama ini, karena kekacauan hidup mereka, menutup pikiran, menutup hati mereka untuk tidak lagi mengerti firman Tuhan. Karena selama ini, selama beberapa hari, para murid telah hidup di dalam kekacauan karena ketakutan, sehingga lupa firman Tuhan. Dan di sini Tuhan kembali membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Tentu Bapak Ibu, kalau bukan pekerjaan Tuhan, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saya percaya bahwa para murid, sekalipun mereka ada di depan orang yang menyampaikan firman Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri lepas pribadi, mereka tidak mungkin mengerti. Demikian juga kehidupan kita. Sekalipun kita duduk di tempat ini, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, untuk bekerja, membuka pikiran kita, membuka hati kita, untuk mengerti firman Tuhan,
kita tidak mungkin akan mengerti firman. Datang kita di sini, pulang tidak membawa apa. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mau membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, sehingga kita ketika belajar firman Tuhan, kita mengerti dan kita pulang dengan tidak sia-sia. Kita membawa firman Tuhan itu di dalam hidup kita dan juga kepada orang lain. Tetapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu selama ini di dalam belajar firman Tuhan, di dalam belajar mendengarkan khotbah setiap minggu, apakah Bapak Ibu mengizinkan Tuhan, mengizinkan Allah, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran Bapak Ibu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak pulang dengan sia-sia. Jadi dengan kita mengizinkan Tuhan dan kita diajar oleh Tuhan, membuka hati kita, sama seperti para murid ini, ketika mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak ingat firman Tuhan, tetapi Yesus mengajar mereka. Mereka bersedia membuka diri, membuka hati, sehingga mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 45 tadi. Lalu Dia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya bahwa di dalam kita belajar firman Tuhan, bukan kita bisa mengerti firman Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi melainkan karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus. Kita bisa memahami apa isi firman Tuhan. Dia menjelaskan di dalam ayat 46 bahwa dikatakan dengan mereka mengerti, membuka pikiran mereka dengan mengerti kitab suci. Di sana Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus mati dan harus bangkit dan hidup pada hari yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ke-47 bisa dikatakan dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya. Ketika Yesus sudah mengajarkan mereka, ketika Yesus sudah memulihkan pikiran mereka, pemahaman mereka, iman mereka, pengertian mereka tentang Yesus yang hidup, Yesus berkata, karena kau sudah mengerti, karena kau sudah memahami tentang penderitaan dan sampai kebangkitan Yesus, atau dimulai dari kelahiran Yesus sampai kebangkitan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya. Artinya, kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak hidup, tetapi karena para murid sudah yakin dengan pasti, karena para murid sudah kuat imannya, sudah mengerti, sudah Yesus memberikan bukti bahwa Dia telah hidup, kamu yang menjadi saksi dari semuanya. Artinya bahwa ketika ada kabar bohong yang menyatakan Yesus tidak hidup, para murid harus bersaksi. Itu kabar bohong, ini kabar yang benar, ini kabar baik, ini kabar yang benar bahwa Yesus hidup. Ini buktinya, ini beritanya. Hal ini juga menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Kita juga dipilih, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi saksi dari semua ini, dari peristiwa tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kita harus menjadi saksi dari semuanya ini. Kalau kita sudah memahami bahwa Yesus telah mati menderita untuk menebus dosa manusia, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, dan telah bangkit pada hari ketiga. Dan saat ini itulah tugas kita, menyaksikan bahwa kita sudah yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Kita juga harus meyakinkan orang lain.
Maukah Bapak Ibu menjadi saksi dari semuanya ini? Maukah Bapak Ibu menjadi saksi dari semuanya ini? Mau? Masih ada yang ragu-ragu, ya. Jadi sesuai dengan amanat agung di dalam Matius pasal 28, kita ini dipanggil untuk menjadi saksi, memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Bukan seperti kabar yang disampaikan oleh para imam-imam Yahudi atau para tua Yahudi saat itu yang telah menyogok para serdadu, yang telah menyogok para penjaga kubur saat itu untuk mengabarkan berita palsu, yaitu bahwa Yesus dikatakan tidak hidup melainkan hidup. Tapi karena Yesus sudah menunjukkan bukti bahwa dia adalah hidup, kita melihat bahwa berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kita tahu Yesus dari bangkit sampai dia naik ke surga ada 40 hari ia berada bersama-sama dengan para muridnya untuk meyakinkan para murid Yesus salah. Dia tidak langsung naik ke surga karena dia tahu para murid masih belum yakin tentang firman Tuhan yang pernah dia katakan. Tapi dia harus meyakinkan mereka bahwa dia telah bangkit dan akan naik ke surga. Dan dia nanti akan datang kembali untuk menjemput setiap para muridnya di tempat di mana dia berada. Dia akan membawa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh goncang iman kita. Sama seperti para murid saat itu yang masih belum yakin ketika Yesus baru meyakini mereka. Sebagai orang percaya kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh menaruh harapan, kita harus sungguh-sungguh meyakinkan diri kita bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Allah yang kita puji adalah sungguh hidup. Tidak seperti kata orang, tidak seperti kata orang yang menentang tentang kekristenan. Dan kita yakin ini, kita juga harus bersaksi bahwa Yesus telah hidup. Kita harus menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada-Nya. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepada-Nya, dan untuk juga menghakimi setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Kita harus yakin, kita tidak boleh ragu di dalam hidup kita. Ketika kita juga di dalam keraguan, ketika kita di dalam menghadapi persoalan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin begitu sukar bagi kita, jangan lupa, marilah renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Di sana Yesus meneguhkan kita kembali di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena firman Tuhan itu memberikan kita ketenangan, menyatakan kebenaran, mendidik kita untuk hidup di jalan yang benar, seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya 16. Firman Tuhan sangat bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, mendidik di dalam kebenaran. Maka dalam hal itu kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Kita harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah hilang harapan, jangan pernah goncang imanmu. Ingat, Yesus telah bangkit, Dia telah meneguhkan harapan kita. Dia telah berjanji bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya, kita akan dibawa di tempat di mana Dia berada. Maka dalam hal itu, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan,
Baca firman Tuhan, berdoa ketika engkau menghadapi pergumulan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita agar kita sungguh-sungguh percaya Yesus telah bangkit dan Yesus telah hidup. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya sebagai bukti bahwa dia hidup adalah dengan mengizinkan para muridnya untuk melihat bekas luka paku yang ada di tangannya. Dia juga menunjukkan bahwa dia telah sungguh hidup. Dia memakan makanan di depan para muridnya. Dan juga membuktikan bahwa dia adalah hidup. Dia bekerja, membuka pikiran, membuka hati setiap para murid untuk mengerti kitab suci. Maka dengan itu sebagai orang percaya, jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Jangan dengar kata orang, tetapi dengar firman Tuhan yang menyatakan Yesus sungguh. Amin untuk firman Tuhan. Minta Ibu Suci menutup kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan hari ini kembali Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus kami benar-benar hidup. Dia benar-benar mengalahkan kuasa maut, dan kami tahu Tuhan nantinya perjalanan menyiapkan tempat bagi kami di surga Tuhan. Biarlah Tuhan iman ini terus kami jaga, kami lebih semangat lagi di komitmen melayani Tuhan. Berikan semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil, terlebih memberitakan kebenaran bahwa Engkau benar-benar hidup. Kami tahu Tuhan, jika Engkau mengalahkan kuasa maut, Engkau juga mengalahkan kuasa iblis, bahkan Tuhan Engkau juga menyelamatkan kami dari dosa, dan itulah kuasa kebangkitan Kristus yang boleh kami rasakan dan boleh kami nyatakan. Terima kasih atas firman pada kesempatan ini, pakai hamba-Mu dengan hikmat yang luar biasa, sehingga boleh melayani dengan lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan komitmen bahwa Tuhan Yesus hidup menjadi semangat kami untuk berkobar-kobar, boleh setia melayani dan mengirim bawah semua hidup kami. Terima kasih Bapak, dan Saya kembalikan kepada Tuhan puji.